Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 18-20. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan kisah dalam Injil Yohanes, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang menarik adalah di bagian akhir dari kisah itu didapati bahwa Yesus menyadari orang-orang yang datang memiliki niat memaksa Yesus menjadi raja. Setelah mengetahui keinginan orang banyak itu, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Menyingkir ke gunung memiliki arti yang mendalam, sebab bagi orang Israel, gunung menjadi tempat khusus untuk berjumpa dengan Allah, selain daripada bait Allah. Artinya, dengan pergi ke gunung, Yesus ingin berjumpa dengan Allah, guna mengucapkan syukur atas kebaikan dan kuasa Allah, sehingga Yesus mampu melakukan berbagai mujizat. Disinilah letak keintiman dan persatuan Yesus dengan Allah. Dengan pergi ke gunung, Yesus juga hendak memurnikan niatnya. Sebab jika Yesus tidak waspada, Yesus bisa terjebak pada keinginan manusia yang secara langsung menggagalkan rencana Allah menyelamatkan manusia. Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus pergi ke gunung seorang diri, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu menuju Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Dalam perikop ini terlihat jelas Yesus lagi-lagi hadir saat para murid dalam kesulitan. Jika dalam Injil kemarin Yesus mampu memecahkan masalah dengan memberi makan 5.000 orang, maka dalam Injil hari ini Yesus memecahkan masalah dengan meredakan laut yang bergelora. Baik orang yang banyak maupun laut yang bergelora merupakan dua persoalan yang amat besar. Saudara-saudari terkasih, para murid mengalami ketakutan saat melihat Yesus berjalan di atas air, sebab
peristiwa Yesus berjalan di atas air adalah kejadian yang amat langka. Selama hidup, mereka cuma sekali melihatnya. Orang itu adalah Yesus yang sebelumnya telah membuat berbagai mujizat dan keajaiban. Dan kini mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Suatu kejadian yang tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akalnya dengan kejadian sebelumnya saat Yesus hendak memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kejadian demi kejadian yang hebat dan luar biasa ini ibarat sebuah mimpi bagi para rasul. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka dapat menjadi saksi dari kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Tetapi walaupun keajaiban demi keajaiban telah mereka lihat, para murid tetap takut. Hal inilah yang juga kita alami dalam dunia dewasa ini. Kita, umat Katolik dan Kristen, masih dihantui rasa takut. Padahal kita sendiri sudah melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, ketakutan adalah sebuah perasaan belaka. Namun, walaupun hanya sebuah perasaan, ketakutan mampu mengubah hidup manusia. Banyak orang gagal dalam hidupnya karena tidak dapat mengelola ketakutan dengan baik. Ya, harus kita akui bahwa ketakutan perlu kita kelola dengan baik. Sebab sadar atau tidak, ketakutan menentukan masa depan kita. Orang yang takut menikah karena berbagai pertimbangan, suatu saat akan menyesal karena apa yang dia takutkan sebenarnya dapat dia atasi. Demikian pula dengan orang yang takut gagal. Tentu tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Sebab berbagai cerita dari orang-orang yang berhasil dapat kita jumpai bahwa keberhasilan tidak dicapai dengan mudah. Banyak orang berhasil setelah melewati kegagalan. Ternyata bagi orang yang sukses, kegagalan demi kegagalan bisa menjadi tangga yang membawa seseorang menuju kesuksesan. Sebaliknya, orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa takut akan sulit untuk maju. Maka Yesus memberi nasihat kepada kita, para muridnya, supaya jangan takut. Apakah selama ini kita masih dihantui ketakutan? Ataukah kita sudah mengelola ketakutan dengan baik demi mencapai kesuksesan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menasihati kami supaya jangan takut, sebab Engkau selalu beserta kami. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk dapat melawan segala ketakutan yang melemahkan iman dan semangat kami dalam meraih kesuksesan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.